Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi ceramah pada menulis teks ceramah. Kompetensi dasarnya adalah mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan. Langkah menulis teks ceramah. Langkah-langkah penyusunan teks ceramah menurut tim Kemendikbud adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Tentunya, terkadang topik ceramah juga dapat didapatkan dengan tidak sengaja. Misalnya saat kita membaca teks berita dan mendapat kabar yang sangat hangat dibicarakan. Namun, topik tersebut harus tetap ditentukan dan diolah melalui langkah selanjutnya. Tidak hanya asal mengambil tren terbaru saja. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat khalayak, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Selanjutnya, tujuannya adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu, mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya. Namun, dalam gambaran luasnya, tujuan ceramah meliputi tujuan umum, yaitu ceramah bersifat informatif, memberikan informasi, ceramah persuasif mengajak, atau ceramah rekreatif yang bersifat menghibur. Tujuan khusus yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran, cara melukis untuk tujuan umum keahlian atau hobi, biografi Soekarno untuk tujuan umum biografi tokoh. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya tanpa penjelasan detail. Pembuatan kerangka teks ceramah yang baik harus memperhatikan ketiga struktur harus dibuat. Ingat, struktur teks ceramah ada pembuka yang meliputi salam pembuka, sapaan, dan puji syukur. Isi dari permasalahan aktual yang akan dibahas. Yang ketiga adalah penutup, harapan, simpulan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Yang kedua, maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Yang keempat, bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Yang kelima, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah selanjutnya adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas. Baik secara deduktif, kalimat pokok di awal paragraf, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Bersama dengan itu, penulisan teks ceramah harus dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang akan disampaikan. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Yang ketiga, meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro atau kontra.
Yang keempat, menyusun sistematika bahan teks ceramah. Yang kelima, menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Langkah menyusun teks ceramah yang terakhir adalah menyunting teks ceramah. Setelah menyelesaikan ceramah, tahap selanjutnya adalah untuk menyunting teks tersebut. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus: 1. Mengetahui bagaimana cara penulisan teks yang baik. Yang kedua, benar-benar memahami topik yang akan dibahas dalam teks tersebut, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengkonstruksi, menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus. Keduanya dapat ditemukan secara daring. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan teks yang akan disunting. Dalam kesempatan ini adalah teks ceramah. Yang ketiga, memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun kaidah kebahasaan. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terhadap dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang terpercaya, yaitu PUB atau KBBI. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian tentukan topik ceramah dengan mencari permasalahan aktual di sekitar kalian. Yang kedua, buat kerangka teks ceramah yang meliputi ketiga struktur dari teks ceramah tersebut, ada pembuka, isi, dan penutup. Yang ketiga, kembangkan teks ceramah tersebut sesuai dengan kaidah kebahasaan. Demikian materi menulis teks ceramah kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.